Pada tanggal 3 Agustus kemarin, Baradae ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penembakan Brigadir J. Baradae memiliki nama asli Richard Eliezer. Ia merupakan salah satu ajudan dari Irjen Verdi Sambo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Ia diketahui juga sebagai seorang pelatih vertical rescue dan penembak jitu di kesatuannya. Hal tersebut diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto setelah memeriksa pimpinan Baradae. Ada fakta mengejutkan bahwa ternyata Baradae bukan penembak jitu atau istilah lainnya tidak jago menembak. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi. Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Pada tanggal 11 Juli 2022, Budi mengatakan bahwa Baradae merupakan penembak nomor 1 di Resimen Pelopor Brimob Polri. Selain itu, Budi menuturkan karena kepiawaiannya, Baradae bahkan ditunjuk sebagai pelatih. Budi mengaku mengetahui hal itu setelah memeriksa komandannya. Tapi menurut keterangan Edwin, fakta yang didapat LPSK yaitu Baradae ternyata baru mendapatkan pistol pada bulan November tahun 2021. Tidak hanya itu, Edwin menuturkan bahwa Baradae juga bukan bertugas sebagai ajudan atau ADC Irjen Verdi Sambo. Namun Edwin menambahkan bahwa keterangan Baradae tersebut masih perlu diklarifikasi kembali ke sejumlah pihak. Fakta lainnya adalah bahwa ternyata Baradae sehari-hari bertugas sebagai seorang supir. Dalam tugasnya Baradae merupakan supir untuk akomodasi Irjen Verdi Sambo. Pengacara Baradae, Deo Lipayumara, mengungkap bahwa kondisi kliennya kini lebih siap untuk terbuka atas kejadian yang sebenarnya terkait tewasnya Brigadir J. Pengacara juga mengungkap selain adanya perintah untuk menembak, Eliezer sebelumnya mendapat tekanan untuk membuat skenario tewasnya Brigadir Yosua. Tekanan ini termasuk pembuatan skenario seolah-olah kejadiannya begini padahal nyatanya begitu. Dia harus bercerita apa adanya karena skenario terdahulu adalah cerita omong kosong soal tembak-menembak. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, Muhammad Burhanuddin membenarkan terkait informasi kliennya yang sempat melihat Irjen Verdi Sambo memegang pistol di samping jasad Brigpol Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang sudah terkapar bersimbah darah. Terkait dengan kesaksian tersebut, kata Burhanuddin, sudah disampaikan oleh Baradae dalam berita acara pemeriksaan atau disingkat BAP. Burhanuddin menegaskan pernyataan tersebut bukan berasal dari asumsinya. Fakta tersebut keluar dari mulut Baradae ketika memberikan BAP terbaru tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini sebagaimana informasi yang diterima kantor berita politik RMOL sebelumnya bahwa Baradae mengaku bukan merupakan aktor yang menembak Brigadir J. Sebagaimana informasi tersebut, Baradae memberikan pengakuan ini ketika diperiksa oleh tim khusus yang digawangi oleh Wakapolri, Irwasum, dan Kabareskrim Polri. Atas pengakuan itu, Baradae meminta jaminan perlindungan. Baradae mengaku ia tidak sendirian menghabisi nyawa Brigadir J. Namun juga pengakuan Baradae kepada sejumlah petinggi Polri meminta kliennya tersebut untuk bersaksi jujur atas pembunuhan Brigadir J. Dia juga menceritakan bahwa ada yang memerintahkan dia untuk melakukan itu. Atas pengakuan Baradae itu, tim pengacara meminta kepada tim penyidikan di Bareskrim Polri untuk segera menetapkan tersangka lain dalam kasus pembunuhan tersebut. Juga agar secepatnya menetapkan tersangka pemberi perintah pembunuhan itu. Baradae ditetapkan sebagai justice kolaborator dalam kasus ini bukan cuma untuk memberikan keringanan hukuman kliennya, tetapi juga untuk memastikan tanggung jawab dan beban hukum yang setimpal terhadap sesama terlibat lainnya. Pengakuan dari kliennya itu juga yang membuat tim pengacara meminta Baradae untuk tetap dalam perlindungan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Baradae masih berada dalam tahanan di Rutan Bareskrim Polri untuk tetap melanjutkan proses verbal penyidikan. Baradae ditetapkan tersangka pasal 338 Jungto pasal 55 dan pasal 56 KUH Pidana karena membunuh Brigadir J. Versi kepolisian selama ini, pembunuhan terhadap Brigadir J itu dilakukan Baradae lewat peristiwa yang disebut adu tembak antara keduanya. Baradae dan Brigadir J sebetulnya sama-sama sebagai anggota kepolisian yang berdinas tugas di Divisi Propam Polri di bawah komando
dan menjadi ajudan Irjen Sambo selaku Kadif Propam. Atas kejadian tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat menonaktifkan Irjen Sambo sebagai Kadif Propam. Lalu pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, Jenderal Sigit resmi mencopot permanen jabatan Irjen Sambo sebagai Kadif Propam. Pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022, tim Inspektorat Khusus Mabes Polri menjebloskan Irjen Sambo ke tempat isolasi khusus di sel Makobrimob untuk pemeriksaan intensif. Irjen Sambo dalam materi kasus pembunuhan Brigadir J masih berstatus saksi terperiksa. Akan tetapi penempatannya di ruang interogasi khusus terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan Irjen Sambo atas pembersihan tempat kejadian perkara serta pengrusakan dan penghilangan barang bukti CCTV di TKP. Lantas, apakah Irjen Sambo ditetapkan sebagai tersangka? Jawabannya belum. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Irjen Sambo untuk sementara ditetapkan di isolasi khusus di Makobrimob selama 30 hari sejak hari Sabtu dengan alasan diamankan karena diduga melanggar prosedur penanganan olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua atau Brigadir J. Pada tanggal 7 Agustus 2022, Putri Chandrawati yang merupakan istri Irjen Sambo akhirnya muncul ke publik beserta anaknya untuk mendatangi Makobrimob untuk menjenguk suaminya yang kini ditempatkan karena dugaan pelanggaran etik kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Putri meminta doa sembari menangis. Dia menjenguk Verdi Sambo dengan didampingi keluarga. Dia menangis saat menyampaikan pernyataan di depan media. Putri menyampaikan bahwa ia ikhlas memaafkan segala perbuatan yang ia dan keluarga alami. Nah, gimana nih menurut pandangan kalian terhadap perkembangan kasus Brigadir J yang terbaru ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu update beritanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Geolive supaya nggak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa lagi di episode headline selanjutnya.